pesona yang asri dikelilingi oleh persawahan yang hijau nan indah, berdirilah lingkungan Qur'ani di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam yang terdiri dari SMP IT, SMA IT, dan KMI dengan sistem Islamic Boarding School. Dengan berbagai program unggulan, diantaranya pendampingan pendidikan karakter, pembinaan bahasa Arab dan Inggris, pendampingan tahsin dan tahfidz Al-Quran, super skill, santripreneur, dan resort camp. Didukung oleh tenaga pengajar berkompeten, fasilitas lengkap dan modern, serta lingkungan yang kondusif, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam menjadi sarana membekali santri agar siap menghadapi tantangan di abad 21 dan era industri 4.0 dengan berbekal pengetahuan pribadi Qur'ani, disertai dengan asas 4 pilar pondok, yaitu pilar Qur'ani, pilar Tarbawi, pilar Ijtimai, dan pilar Lugawi. Daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam melalui situs website santri.baitussalam.sch.id. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, tempat santri berprestasi dan berpribadi Qur'ani. Di sini saya belajar tentang arti kesabaran dan keikhlasan. Di sini saya belajar menghafal setiap ayat Al-Quran dengan penuh hikmah. Di sini saya belajar menjadi pribadi yang mandiri, tangguh, dan berakhlak mulia. Di sini saya belajar ilmu pengetahuan yang luas, berpikir kritis, dan kreatif. Di sini saya belajar memaknai hidup, menggapai cita-cita, dan bermanfaat bagi sesama. Di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, kami semua belajar untuk menjadi generasi yang unggul, berprestasi, dan berwawasan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul di acara yang insya Allah penuh barakah ini dengan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita sanjungkan pada suri teladan kita, junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah selalu kita tunggu syafaatnya di mil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Permisa dimanapun berada, jumpa lagi di acara Mutiara Jumat PPM Baitus Salam, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Di sesi kali ini kita akan berbincang-bincang terkait tentang kesehatan yang ada di unit PPM Baitus Salam dengan narasumber yang sudah hadir di samping kita. Ada Mas Tri Setiaji, beliau adalah salah satu perawat di PPM Baitus Salam. Ya, Assalamualaikum Mas Aji. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustadz Rohmat yang telah memberikan waktu dan wadah untuk unit kesehatan pondok menghadiri podcast pada hari ini. Ya, gimana Mas Aji? Kabarnya sehat? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah sehat Mas Aji. Ya, Mas Aji, di Pondok Pesantren Baitus Salam ini ada unit namanya UKP. Iya, Nah, benar. UKP itu sebenarnya apa sih Mas, program-programnya atau apa sih sebenarnya UKP, biar mungkin pemirsa di sini bisa kenal lebih dekat apa itu UKP yang ada di PPM Baitus Salam. Oke Ustadz. Jadi unit kesehatan pondok atau UKP itu Ustadz suatu bentuk kepedulian pondok pesantren Baitus Salam pertama, yaitu untuk meningkatkan kesehatan santri maupun karyawan yang ada di pondok pesantren Baitus Salam, terutama untuk mewujudkan perilaku hidup sehat bagi santri ataupun karyawan. Jadi untuk faktor-faktornya yaitu untuk pencegahan penyakit menular ataupun memberikan pertolongan pertama pada santri ataupun karyawan yang mengalami masalah tentang kesehatan. Seperti itu Ustadz. Jadi kami ada untuk Pondok Pesantren Baitus Salam untuk memberikan kesehatan secara spiritual,
secara mental ataupun secara psikis bagi santri ataupun karyawan, seperti itu. Iya, Mas Aji. Untuk personilnya atau mungkin yang mewadai di situ tuh kira-kira ada siapa saja dan sebagainya? Mungkin ada dokter spesialis tuh bagaimana mungkin? Oh, iya iya, Ustaz. Jadi, kami itu terdiri dari koordinasi, itu pasti ada ya kalau di pondok nggih. Terus ada perawat 2, Nggih. terus ada bidan 1, Hmm. terus ada dokter umum juga, Ustaz. Iya. Jadi alhamdulillah untuk unit kesehatan pondok ini sudah, mumpuni untuk standarisasi pondok pesantren. Itu sebenarnya sudah bagus sekali untuk, taraf pendidikan juga itu sudah alhamdulillah udah mencukupi sekali. Ya baik, Mas, mungkin kalau untuk jenis sakit yang sering dialami oleh santri gitu, kira-kira sakit yang seperti apa ya, Mas, ya? Oh iya, jadi, untuk di pondok pesantren ini untuk penyakit yang sering sering dialami santri itu terutama gatal, Ustadz. Oh, Jadi di mana-mana pondok itu pasti Hmm. gatal itu nomor 1 kayaknya Oh, sepertinya. nggih. Terus yang kedua itu disusul dengan diare. Terus yang ketiga itu biasanya kalau udah muncul pas musim hujan itu biasanya DB, Mhm. itu juga ada. Mhm. Tipes itu juga ada ya, Ustadz. Hmm. Jadi yang paling banyak di pondok pesantren Baitul Salam itu terutama gatal. Tapi alhamdulillahnya untuk gatal saat ini itu untuk skabies atau bisa sering disebut gudik Mhm. ya, Ustadz. Mhm. Alhamdulillah penekanannya udah bagus dari pondok pesantren dan, untuk penyakit gudik itu sendiri udah menurun sangat Oh. pesat. Iya, alhamdulillahnya di pondok pesantren Baitul Salam sekarang jarang menemui. Ya. Kalau dulu masih sangat banyak merebak. Oh, iya. Iya, seperti itu. Ya mungkin, dari tadi ya, sudah menurun atau sudah jarang sekali ditemui, mungkin Iya. ada trik khusus atau apa yang dilakukan oleh tim UKP ini untuk mencegah penyakit gudik tersebut? Iya, pastinya, Ustadz. Jadi kita sebagai tim UKP itu selalu setiap hari Jumat itu selalu ada evaluasi. Oh. Evaluasi setiap kegiatan kayak gitu, apa nanti penyakit yang mulai muncul atau, cara penanganannya bagaimana itu selalu pasti hari Jumat itu pasti ada koordinator nanti. Nanti ada evaluasi, ada intervensi-intervensi yang harus dilakukan kayak gitu. Jadi untuk menanggulangi penyakit skabies atau gudik itu sendiri, itu kami pertama itu melakukan screening ya, Ustadz. Jadi screening antar, asrama-asrama seperti itu. Kita datangi, kita data nanti anak-anaknya siapa aja yang, mengalami skabies atau gudik itu sendiri, kemudian kita jaring, kita tempatkan di suatu kamar atau asrama nggih. Itu nanti jadi tempat isolasi bagi anak-anak yang mengalami skabies atau gudik, seperti itu. Nah, nanti kita mulai melakukan pengobatan-pengobatan dari awal sampai akhir itu, yaitu harus di kamar isolasi, nggak boleh berbaur dengan teman-temannya. Kalau misal pun anak-anak nanti berbaur itu takutnya nanti malah tambah banyak, Ustadz. Jadi seperti itu. Dan alhamdulillahnya untuk anak-anak yang mengalami skabies sekarang ini sudah menurun drastis. Ya, ada 1, 2 pasti ada, cuman sudah menurun seperti itu. Baik. Berarti penanganannya cepat ya, Mas, ya? Ada evaluasi, ada screening, sampai ada isolasi sehingga tidak ada penularan lebih lanjut Iya, gitu ya? benar, Ustadz. Ya baik baik. Baik, untuk kalau mungkin ada tidak menemui penyakit yang berat atau mungkin lebih dari apa gitu yang itu harus gawat, terus penanganannya bagaimana? Langka gitu ya, Ustadz. Ya, ada sebenarnya, Ustadz. Jadi kalau di UKP itu sebenarnya terbatasannya emang di ini sih, Ustadz. Jadi laborat ya, itu lebih ke laborat. Jadi kita, penanganannya cuman, tahap-tahap jadi screening itu ya. Jadi kita lihat dari kondisi fisik, terus tanda gejala dari penyakit itu tersebut, terus nanti misal ada cedera kayak gitu, nah nanti kita lihat apakah ada dislokasi atau tidak, lah seperti itu. Nanti kalau sudah melakukan screening itu, pemilihan-pemilihan kayak gitu, tanda gejala sudah tertangani, itu biasanya nanti pihak UKP udah memberikan pertolongan pertama dengan cara pengobatan atau kita nanti konsul dengan dokter itu bisa. Nah, kalau untuk penyakit-penyakit langka ini biasanya kita nanti bakteri ada
ada satu kasus di pondok pesantren ini Ustaz. Ada penyakit gatal. Itu yang sangat langka itu karena penyakit ini adanya bakteri sama virus berkolaborasi. Jadi antara herpes sama gudik itu berkolaborasi. Jadi karena santri itu takut sebenarnya. Takut untuk bilang ke musyrifnya atau langsung periksa ke UKP kayak gitu. Takut karena kan kalau gudik atau skabies di pondok itu kan malu, kayak aib lah kayak gitu. Jadi ya, itu yang sangat membahayakan sebenarnya, membahayakan untuk santri itu sendiri karena penyakit yang sudah sudah berkolaborasi itu kan butuh dokter spesialis. Nah, untuk itu maka kami dari UKP biasanya kalau misal 1 sampai 3 hari tidak ada perubahan, perkembangan atau makin memburuk, itu biasanya kita lakukan rujuk langsung ke rumah sakit terdekat untuk biasanya periksa ke spesialis, dokter spesialis seperti itu. Ya, tindak lanjut tadi itu kan yang merujuk biasanya berarti ada kolaborasi dari UKP dengan unit atau rumah sakit tertentu ya? Ada. Yang pertama UKP itu biasanya dibawahi oleh puskesmas, nggih, puskesmas Rambasingan, Prambanan, Piungan gitu ya. Tapi nanti kalau biasanya udah sekiranya mengkhawatirkan ataupun urgent itu biasanya langsung ke rumah sakit terdekat kayak gitu. Jadi tidak harus ke puskesmas, kita langsung ke rumah sakit aja seperti itu. Baik. Terima kasih Mas Aji. Mungkin obrolan kita sampai di sini dulu. Kita ada jeda iklan terlebih dahulu.
Baik, kembali lagi di Mutiara Jumat, pemirsa dimanapun berada. Kali ini adalah sesi tanya jawab. Ada beberapa sih pertanyaan Mas Aji. Oke, boleh, Ya, Ustaz. yang pertama, program-program apa sih yang sudah dijalankan oleh UKP di sini? Oke, untuk program-program dari unit kesehatan pondok itu sih, pertama itu daur asrama ya, Ustaz. Oh, iya. Itu sangat penting itu daur asrama, Mhm. gimana kita sebagai tenaga kesehatan itu untuk memilah atau mengetahui siapa saja santri-santri yang sakit. Nah, itu kita lakukan daur, itu biasanya kita lakukan seminggu 2 kali, Ustaz. Seminggu Iya, sekali. pertama hari Senin sama hari Kamis. Oh, baik. Ya kayak gitu. Nanti kalau setelah daur kita lakukan ada beberapa santri yang sakit, nanti kita, laporkan ke dokter. Nah, kemudian setelah kita laporkan ke dokter, nanti ada penjadwalan dokter nanti, Ustaz. Jadi itu alhamdulillah ya, udah ada dokter yang stay di UKP. Terus yang kedua, kita ada program screening. Screening ini, kita lakukan dari PAUD sampai SMA ya, Ustaz. Terus yang kedua ada screening bagi karyawan. Nah, itu untuk menunjang kesehatan karyawan juga yang ada di pondok ini, kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu kita ada penyuluhan, Ustadz. Terutama penyuluhan ini kita tujukan terutama kepada santri SMP dan SMA, kayak gitu, Ustadz. Ya, Mas Aji, harapan ke depan untuk UKP itu kira-kira akan seperti apa dan bagaimana? Oke, baik, Ustadz. Kalau harapan UKP ke depannya sih agar lebih baik juga ya, Ustadz. Jadi untuk UKP ada kemungkinan nanti UKP akan menjadi in-house klinik ya, Ustadz. In-house clinic. Iya, udah kayak setara K3 lah, Ustadz, yang ada di perusahaan-perusahaan itu, kayak gitu. Nah, itu nanti kita atau penambahan dokter ataupun perawat nanti bisa juga kita tambahkan untuk memenuhi kebutuhan yang kurang lah di UKP. Terus yang kedua nanti harapan saya semoga sarana kesehatan lebih memadai. Sebenarnya sudah memadai, sudah cukup, sudah bagus. Cuman nanti mungkin kekurangan-kekurangan yang terkendala itu bisa lebih baik lah, Ustadz. Jadi seperti itu. Ya, Mas Aji, mungkin ada closing statement dari Mas Aji kira-kira untuk PPM Baitul Salam itu bagaimana? Ya, untuk harapan-harapan saya atau saya sebagai perwakilan dari unit kesehatan pondok, semoga santri dan karyawan pondok pesantren Baitul Salam pola hidup sehat lebih meningkat, kesejahteraan kesehatan lebih meningkat, seperti itu, Ustaz. Oh, baik. Ya. Terima kasih Mas Aji untuk waktunya meluangkan di sela-sela kesibukannya mau berbagi tentang kesehatan yang ada di Pondok Pesantren Baitul Iya. Salam. Baik, pemirsa dimanapun berada, mungkin itu saja sesi kali ini terkait tentang kesehatan yang di pondok. Semoga dengan sosialisasi kesehatan di pondok, ke depan Pondok Pesantren Baitul Salam anak-anaknya makin solih, makin sehat selalu, dan apapun yang terjadi terkait tentang kesehatan dan sebagainya bisa ditangani dengan baik dan cepat tanggap dan menjadikan anak-anak sehat selamanya. Pemirsa dimanapun berada, sampai jumpa di acara Mutiara Jumat selanjutnya. PPM Baitul Salam terdepan, maju, berkembang, mandiri. Syukran jazakum khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.